Ini adalah sebuah kisah tentang seorang direktur rumah sakit jiwa yang menjadi pasien terakhir di rumah sakit jiwa akibat pesugihan demi menuruti gaya hidup istrinya. Begini kisah selengkapnya. Langit mendung menggantung di atas rumah sakit jiwa Harapan Sejahtera. Gedung tua berlantai 3 itu tampak kusam. Catnya mulai mengelupas dan beberapa kaca jendelanya retak. Di dalam, suasana tak jauh berbeda. Koridor yang suram dengan lampu yang berkedip-kedip. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma lembab khas bangunan tua. Di ruang direktur, Dr. Surya duduk di kursinya dengan ekspresi wajah yang penuh beban. Tangannya meremas sebuah laporan keuangan rumah sakit yang menunjukkan angka merah besar. Keuangan rumah sakit semakin memburuk. Sponsor mulai menarik dana mereka. Pemerintah enggan memberikan bantuan dan jumlah pasien semakin berkurang karena reputasi buruk yang menyebar dari mulut ke mulut. Bagaimana bisa dalam waktu setahun kita mengalami kerugian sebesar ini? Gumamnya frustasi. Di hadapannya berdiri seorang pria berkemeja rapi dengan wajah serius. Adrian, kepala keuangan rumah sakit. Kita sudah mencoba menghemat biaya operasional, Pak. Tapi dengan makin sedikitnya pasien, pemasukan semakin turun. Belum lagi kita masih menunggak gaji beberapa staf medis. Jika ini terus berlanjut, rumah sakit bisa gulung tikar dalam waktu beberapa bulan. Dr. Surya menghela napas panjang. Dahinya berkerut, matanya menatap kosong ke arah laporan keuangan. Lalu apa solusi yang bisa kita lakukan? Tanyanya lemas. Satu-satunya cara adalah mencari investor baru atau sponsor yang bersedia membantu. Tapi, dengan kondisi rumah sakit seperti ini, saya ragu ada yang mau berinvestasi. Belum sempat Dr. Surya menanggapi, pintu ruangannya terbuka dengan kasar. Rina, istrinya, masuk dengan wajah masam. Mengenakan gaun merah mewah dan perhiasan yang mencolok, ia tampak tidak cocok berada di lingkungan rumah sakit yang kumuh ini. Kita harus bicara, katanya dengan nada tajam. Adrian sedikit menunduk, memberi hormat, lalu pamit meninggalkan ruangan. Rina mendekat dan meletakkan sebuah tas belanja di atas meja, memperlihatkan logo merek-merek terkenal. Kamu tahu betapa memalukannya ini, Surya. Aku harus memotong budget belanjaku karena bisnis rumah sakitmu ini hampir bangkrut. Suaranya meninggi. Dr. Surya memijit pelipisnya. Aku sedang mencari solusi. Ini bukan salahku kalau kondisi rumah sakit semakin sulit. Rina mendengus kesal. Tentu saja ini salahmu. Kalau saja kamu lebih pintar mencari uang, aku tidak perlu hidup dengan batasan seperti ini. Dr. Surya mulai kehilangan kesabarannya. Aku bukan pengusaha, aku dokter. Tugasku menyelamatkan orang, bukan mencari uang seperti pedagang. Tapi tanpa uang, kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun, bukan? Rina mendekat, menatapnya tajam. Mungkin sudah waktunya kamu mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Jangan hanya mengandalkan pasien yang makin sedikit itu. Kalau kamu tidak bisa menemukan solusinya, aku yang akan pergi. Dr. Surya terdiam. Ancaman Rina menggantung di udara. Ia tahu istrinya tidak main-main. Rina tidak akan sudi hidup miskin bersamanya. Ia lebih memilih meninggalkan suaminya daripada harus hidup tanpa kemewahan yang biasa ia nikmati. Setelah berkata demikian, Rina melangkah keluar, membanting pintu dengan keras. Dr. Surya masih duduk terpaku, tangannya mengepal di atas meja. Ia menatap ruangan kantornya yang lusuh, lalu memejamkan mata, merasa semakin terhimpit oleh keadaan. Beberapa saat kemudian, pintu kembali diketuk dengan lebih lembut. Seorang perawat senior bernama Bu Ratna masuk dengan ekspresi ragu. Maaf mengganggu, Pak. Ada seorang pria di lobi yang ingin bertemu dengan Anda. Katanya dia bisa membantu rumah sakit ini. Dr. Surya membuka matanya dan mengerutkan dahi. Siapa dia?
Dia tidak menyebutkan namanya, tapi dia bilang dia tahu tentang kesulitan yang sedang Bapak hadapi. Dr. Surya menghela napas, berpikir sejenak. Biasanya, orang luar yang ingin membantu rumah sakit hanyalah para donatur atau organisasi sosial yang ingin memberikan bantuan dalam bentuk kecil. Tapi kali ini, ada sesuatu yang terasa aneh dari cara Bu Ratna menyampaikannya. Baiklah, kata Dr. Surya akhirnya. Suruh dia menunggu di ruang tamu. Aku akan menemuinya. Bu Ratna mengangguk dan segera keluar. Dr. Surya menarik napas dalam-dalam sebelum bangkit dari kursinya. Perasaan gelisah mulai menjalar di dadanya. Seolah-olah ia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar krisis keuangan. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar dari ruangannya. Dr. Surya melangkah menuju ruang tamu rumah sakit dengan perasaan yang campur aduk. Entah kenapa, ada firasat buruk yang menggantung di udara. Namun, rasa putus asa mengalahkan kecemasannya. Jika ada seseorang yang bisa membantu rumah sakit ini keluar dari krisis, ia harus setidaknya mendengarkan tawarannya. Saat memasuki ruang tamu, ia melihat seorang pria tua duduk dengan tenang di sofa. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan sorban kusam di kepalanya. Kulitnya keriput, matanya tajam namun kosong, seperti mampu menembus ke dalam jiwa seseorang. Ia tampak seperti seseorang yang telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dan mungkin bukan hal-hal yang baik. Dr. Surya berdeham, berusaha terdengar profesional. "Anda ingin bertemu saya?" Pria itu mengangkat kepalanya, lalu tersenyum tipis. "Ya, saya ingin bicara dengan Anda, dokter. Saya mendengar rumah sakit ini sedang dalam kesulitan." Dr. Surya mengernyitkan dahi. "Dari mana Anda tahu?" Pria itu tertawa kecil. Suara seraknya bergema di ruangan. "Saya tahu banyak hal, dokter. Dunia ini lebih luas dari yang Anda kira. Dan solusi untuk masalah Anda bisa datang dari tempat-tempat yang tak terduga." Dr. Surya menghela napas, duduk di seberangnya. "Kalau Anda punya solusi, saya mau mendengarnya." Pria itu mengangguk pelan, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Apa yang akan Anda lakukan demi menyelamatkan rumah sakit ini, dokter?" Dr. Surya terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi di dalamnya terkandung sesuatu yang lebih dalam. "Saya akan melakukan apapun yang diperlukan," jawabnya akhirnya. Pria itu tersenyum lagi. "Bagus. Jika itu yang Anda inginkan, saya bisa membantu. Ada cara untuk membuat rumah sakit ini kembali berjaya, lebih kaya dari sebelumnya. Tapi tentu saja, setiap hal besar membutuhkan pengorbanan." Dr. Surya menelan ludah. "Pengorbanan seperti apa?" Pria itu menatapnya dalam-dalam, seolah sedang menilai seberapa jauh keputusasaan sang dokter. "Nyawa, dokter. Sebuah pesugihan kuno yang telah dilakukan oleh banyak orang sebelum Anda. Jika Anda bersedia memberikan tumbal, kekayaan akan datang dengan sendirinya. Rumah sakit ini akan berkembang, uang akan mengalir, dan Anda tidak perlu lagi khawatir tentang apapun." Dada Dr. Surya berdegup kencang. Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya berputar cepat. Ia adalah seorang dokter, seorang penyelamat nyawa, bukan pembunuh. Namun di sisi lain, rumah sakit ini adalah hidupnya. Jika rumah sakit bangkrut, ia akan kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya, karirnya, dan mungkin juga istrinya. "Bagaimana caranya?" tanyanya akhirnya. Dengan suara hampir berbisik, pria itu tersenyum puas. "Sederhana. Pilih pasien-pasien yang tidak memiliki keluarga, orang-orang yang dunia ini sudah lupakan. Mereka akan menjadi bagian dari ritual ini. Anda hanya perlu membiarkan saya menangani sisanya." Dr. Surya merasakan keringat dingin di tengkuknya.
Ia tahu bahwa ia berada di tepi jurang yang berbahaya. Namun suara Rina yang terus mengomel di kepalanya membuatnya menutup mata. Apa yang harus saya lakukan? Pria itu merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Campurkan ini ke dalam makanan atau obat pasien pilihan Anda. Setelah mereka meninggal, saya akan menyelesaikan sisanya. Dr. Surya menatap botol itu dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa begitu ia mengambil botol itu, tidak akan ada jalan kembali. Tapi akhirnya, tangannya terulur, menerima tawaran yang mungkin akan mengutuknya seumur hidup. Malam turun di Rumah Sakit Jiwa Harapan Sejahtera, membawa serta keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Dr. Surya berdiri di depan wastafel di ruangannya, memandangi botol kecil berisi cairan hitam pekat yang diberikan oleh pria misterius tadi siang. Jemarinya bergetar saat ia membuka tutup botol, mencium aroma menyengat yang seolah membawa hawa kematian. Di dalam pikirannya, suara-suara bertarung, logika dan nurani menentang rasa takut dan keputusasaan. Namun di ujung pertarungan itu hanya ada satu kesimpulan. Ia tidak punya pilihan lain. Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Bu Ratna, perawat senior yang telah lama bekerja di rumah sakit ini, masuk dengan membawa berkas di tangannya. Pak Direktur, ini daftar pasien yang tidak memiliki keluarga atau penanggung jawab, katanya pelan. Seperti yang Bapak minta. Dr. Surya menerima daftar itu dengan tangan dingin. Matanya menyapu nama-nama yang tertera di sana. Beberapa dari mereka sudah lama dirawat. Beberapa baru masuk beberapa bulan terakhir. Tak ada seorang pun yang akan mencarinya jika mereka menghilang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menunjuk salah satu nama. Arman, 42 tahun, pasien skizofrenia yang sering berhalusinasi dan berbicara sendiri. Mulai dari dia, katanya dengan suara hampir berbisik. Bu Ratna tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengangguk pelan, lalu meninggalkan ruangan. Di ruang makan rumah sakit, Arman duduk dengan tenang di sudut ruangan, menatap kosong ke dinding. Suara-suara di dalam kepalanya berbisik tanpa henti, membuatnya tersenyum dan tertawa kecil. Malam itu, ia menerima makanan seperti biasa. Semangkuk bubur hangat dan segelas teh manis. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Namun tak ada yang tahu bahwa di dalam bubur itu sudah tercampur cairan hitam yang diberikan oleh pria misterius. Arman memakan makanannya dengan lahap, tanpa menyadari bahwa ia sedang menyantap ajalnya sendiri. Dini hari, suara rintihan terdengar dari kamar Arman. Perawat jaga yang sedang patroli menemukan tubuhnya menggeliat kesakitan di lantai. Matanya membelalak, mulutnya berbusa, dan tubuhnya kejang-kejang. Dalam hitungan menit, ia berhenti bergerak. Napasnya hilang. Arman dinyatakan meninggal dunia pukul 03.17 pagi. Pihak rumah sakit segera menutup kasus itu dengan alasan kematian mendadak akibat komplikasi penyakit yang dideritanya. Tidak ada autopsi, tidak ada penyelidikan. Hanya satu yang mengetahui kebenaran sebenarnya, Dr. Surya. 2 hari setelah kematian Arman, sesuatu yang aneh terjadi. Dana segar tiba-tiba masuk ke rekening rumah sakit dari donatur tak dikenal. Jumlahnya cukup besar untuk membayar tunggakan gaji staf dan membeli peralatan baru. Di saat yang sama, investor yang sebelumnya menolak berinvestasi tiba-tiba berubah pikiran dan bersedia membantu pengembangan rumah sakit. Dr. Surya yang semula diliputi ketakutan mulai merasakan ketenangan. Ritual ini bekerja. Rumah sakitnya perlahan bangkit kembali.
Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang tak ia sadari. Setiap malam, di kamar tempat Arman meninggal, terdengar suara bisikan samar. Beberapa perawat mulai mengeluh melihat bayangan hitam melintas di lorong rumah sakit. Dan di suatu malam, seorang pasien baru berteriak histeris, mengaku melihat sosok Arman duduk di tepi ranjangnya, menatapnya dengan mata kosong. Rumah Sakit Jiwa Harapan Sejahtera mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Gaji staf yang sempat tertunggak telah dibayarkan, fasilitas baru mulai bermunculan, dan bahkan koridor yang sebelumnya gelap dan lusuh kini mendapatkan lampu-lampu baru yang lebih terang. Namun, di balik semua perbaikan itu, ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang semakin hari semakin menekan dada Dr. Surya. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk yang berulang. Arman berdiri di ujung ranjangnya, tubuhnya kaku, matanya kosong, dan bibirnya berbisik kata-kata yang tak bisa ia pahami. Tapi itu hanya mimpi, kan? Sayangnya, para perawat mulai mengeluhkan hal yang sama. Pada suatu malam, Dina, salah satu perawat muda, sedang bertugas jaga. Ia sedang berjalan di lorong lantai 2 ketika telinganya menangkap suara aneh dari salah satu kamar kosong yang dulunya ditempati Arman. Ia berhenti sejenak, jantungnya berdebar tak menentu. Kamar itu seharusnya kosong, tak ada pasien di dalamnya sejak kematian Arman. Namun suara samar itu semakin jelas, seperti seseorang yang sedang merintih pelan. Dengan langkah ragu, Dina mendekat dan menempelkan telinganya ke pintu. "Hah? Tolong! Dingin!" Dina tercekat. Dengan tangan gemetar, ia meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Ruangan itu gelap. Hanya ada cahaya lampu dari koridor yang sedikit masuk ke dalam. Tidak ada siapapun, tapi udara di dalamnya jauh lebih dingin dibanding lorong rumah sakit. Dina merasakan bulu kuduknya meremang. Ia hendak menutup pintu kembali ketika tiba-tiba, brak! Sebuah suara keras menggema dari dalam ruangan, seolah ada sesuatu yang jatuh atau bergerak sendiri. Dina membelalakkan mata, jantungnya hampir melompat keluar. Ia langsung membanting pintu dan berlari sekencang mungkin ke ruang jaga. Malam itu, ia mengajukan permohonan pindah shift agar tidak lagi bertugas malam. Gangguan-gangguan itu semakin sering terjadi. Pasien-pasien mulai melaporkan hal-hal aneh. "Ada orang di pojok kamar saya semalam," kata seorang pasien yang takut-takut. "Dia berdiri di sana lama sekali, cuman diam gak ngomong apa-apa. Tapi pas saya nyalain lampu, dia hilang." Perawat lain juga mulai mengalami hal-hal janggal. Lampu yang tiba-tiba berkedip sendiri, suara langkah kaki di lorong yang kosong, dan suara orang tertawa pelan di tengah malam. Rumor mulai menyebar. Rumah sakit mulai dikenal sebagai tempat angker. Orang-orang mulai takut mengirim keluarga mereka ke sana. Dan Dr. Surya, ia mulai kehilangan kewarasannya sedikit demi sedikit. Malam-malamnya kini lebih buruk. Ia sering merasa ada yang mengawasinya, bahkan saat ia sendirian di kantornya. Di beberapa malam tertentu, ia mendengar ketukan pelan di pintu ruangannya. Namun setiap kali ia membuka pintu, lorong rumah sakit selalu kosong. Dan yang paling mengerikan, suatu malam, saat ia menatap cermin di dalam kantornya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan Arman berdiri di belakangnya. Dan kali ini, sosok itu tersenyum. Rumor tentang keangkeran Rumah Sakit Jiwa Harapan Sejahtera semakin menyebar. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di antara staf dan pasien, tapi lama-kelamaan cerita-cerita seram itu keluar dari tembok rumah sakit. Orang-orang di luar mulai mendengar kisah tentang pasien-pasien yang melihat bayangan hitam di malam hari, suara-suara misterius di lorong-lorong kosong, dan kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan secara logis. Media lokal pun mulai meliputnya. Judul-judul berita mulai bermunculan. Rumah sakit jiwa yang dihantui arwah pasiennya.
Misteri kematian di Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasien menghilang. Benarkah rumah sakit ini menyimpan rahasia kelam? Hasilnya, pasien yang masih ada meminta untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Beberapa bahkan melarikan diri sendiri karena ketakutan. Para dokter dan perawat mulai mengundurkan diri satu persatu. Bahkan mereka yang awalnya skeptis terhadap hal-hal gaib mulai merasa tidak nyaman bekerja di tempat yang dipenuhi teror. Hingga akhirnya, rumah sakit menjadi kosong. Tidak ada lagi pasien yang mau dirawat di sana. Tidak ada lagi keluarga yang ingin menitipkan orang terdekat mereka ke tempat itu. Di balik kaca jendela kantor direktur, Dr. Surya memandangi pemandangan yang semakin menyedihkan. Rumah sakit yang dulu penuh pasien dan dokter, kini hanya berisi ruangan-ruangan kosong dengan lorong yang hening dan menyeramkan. Bahkan istrinya, Rina, akhirnya memilih pergi. Setelah rumah sakit kehilangan pemasukan dan kekayaan mereka mulai berkurang, Rina mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa banyak bicara. Terserah kamu, Surya. Aku gak mau hidup miskin. Kamu cari sendiri jalan keluar dari neraka ini. Suara langkah sepatunya yang menjauh masih terngiang di telinga Surya. Dan kini, hanya dia sendiri yang tersisa di rumah sakit itu. Malam itu, hujan turun deras. Dr. Surya duduk di ruang kantornya, ditemani hanya oleh tumpukan berkas-berkas yang kini sudah tak ada gunanya lagi. Tangannya mencengkeram rambutnya, pikirannya kacau. Ia telah melakukan segala cara untuk menyelamatkan rumah sakit ini. Ia telah mengorbankan pasien-pasien yang tak bersalah demi uang dan kejayaan. Tapi apa hasilnya? Ia malah kehilangan segalanya. Rumah sakitnya kosong. Istrinya pergi. Dan kini ia merasa dirinya perlahan kehilangan kewarasan. Ketukan pelan terdengar di pintu kantornya. Tok! 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 Dr. Surya mendongak. Keringat dingin membasahi dahinya. Tak ada siapapun di rumah sakit ini. Tak seharusnya ada yang mengetuk pintu kantornya. Tok! 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 Ketukan itu kembali terdengar. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan menuju pintu. Ia membuka pintu dengan gerakan lambat. Lorong di luar gelap dan kosong. Tapi tepat di seberang pintu, berdiri seseorang. Arman. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya menyeringai lebar. Giliranmu, dokter. Seketika, dunia di sekitar Dr. Surya berputar. Nafasnya tercekat. Kepalanya terasa pusing luar biasa. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, beberapa petugas yang tersisa datang ke rumah sakit untuk mengecek keadaan. Mereka menemukan pintu kantor direktur terbuka. Dan di dalamnya, Dr. Surya duduk di lantai, memeluk lututnya, bergumam sendiri. Matanya kosong, tubuhnya menggigil. Ia terus berbicara seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Arman, kau di sini. Hahaha. Jangan ganggu aku. Aku sudah melakukan semuanya. Aku hanya ingin menyelamatkan rumah sakit ini. Hahaha. Ia telah kehilangan akal sehatnya. Kini, ia bukan lagi direktur rumah sakit. Kini, ia hanyalah pasien terakhir di Rumah Sakit Jiwa Harapan Sejahtera. Rumah sakit itu akhirnya ditutup secara permanen. Bangunan itu dibiarkan kosong, tak terawat, menjadi legenda urban yang ditakuti oleh masyarakat sekitar. Beberapa orang yang penasaran mencoba masuk ke dalam, hanya untuk keluar dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Konon, di dalam sana masih terdengar suara langkah kaki di lorong-lorong kosong. Kadang terdengar suara dokter berbicara sendiri. Dan di malam-malam tertentu, di balik kaca jendela lantai 2,
Ada seseorang yang masih duduk di dalam, tersenyum dalam kegelapan. Tamat.